bersama. Sepatah kata dari senior kita semuanya. Waktu dan tempat kami persilakan untuk Kakak Lucky Reo untuk memberikan sambutan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ada banyak senior juga di sini ya, ada beberapa. Pak Minggus, ada Pak dosen ya, Pak Maniagasi, Pak Gabriel, dan teman-teman lain. Tapi saya mewakili, ada Kakak Jos, mewakili untuk menyampaikan sepatah dua kata bagi kita semua yang kami hormati, mewakili Bapak Pejabat Wali Kota, Berkominfo, yang mewakili tamu undangan dari organisasi, dari LSM dan organisasi pers, teman-teman jurnalis, wartawan Papua sekalian yang boleh hadir pada kesempatan ini. Ya, saya mau bilang apa ya, saya termasuk salah satu yang mendirikan ini di awal-awalnya. Tahun 2017, mungkin saya cerita sedikit, kita ada 5 orang, saya tinggal kita dan saudara Hengki Emo. Coba Hengki berdiri dulu supaya semua tahu. Ya. Terus saudara Manu Itlai ada di Wamena, juga Arnold Belau ada di Intan Jaya. Siapa satu lagi ya Hengki ya? Oh ya, Beni juga ada di Wamena. Kita tahun 2017 itu kita berpikir bahwa kawan-kawan jurnalis Papua ini banyak. Sebenarnya kita banyak, tapi kita tersebar di mana-mana, begitu. Ada organisasi pers juga banyak juga di Papua, beberapa organisasi pers ya. Ada AJI, saya sendiri termasuk ketua AJI. Ada PWI, ada IJTI, ada AMSI, dan teman-teman wartawan Papua ada terlibat juga di dalamnya. Tetapi juga banyak yang masih di luar, gitu. Dan kalau kita bicara otonomi khusus, otonomis punya semangat itu kayak semangat pemberdayaan, keberpihakan, ya. Ini menjadi tanggung jawab kita juga bahwa kita juga perlu memberdayakan teman-teman jurnalis-jurnalis asli Papua. Bagaimana supaya kawan-kawan ini kita bisa ada dalam satu wadah yang bisa meningkatkan kapasitas kita, bagaimana kita menulis, menyampaikan informasi apa saja tentang persoalan-persoalan di Papua yang tentunya kita paham dan kita mengerti karena kita ada di sini, gitu. Bahwa kita juga bisa menulis, kita juga bisa menyampaikan informasi yang benar tentang situasi Papua, apa yang kita alami, persoalan yang kita rasakan dengan dinamikanya mulai dari tahun 60-an sampai sekarang, gitu. Sehingga wadah ini kita waktu itu tahun 2017 kita bilang kita harus bikin satu wadah untuk kita semua. Dan itu berproses hingga ya di tahun kemarin kita bentuk dalam asosiasi, terus kita urus izinnya lewat notaris sampai kita daftar ke Kemenkumham, sehingga organisasi ini dia secara resmi gitu diakui juga oleh pemerintah, gitu. Dan kita pendataan terakhir berapa kita anggota ya, 30-an, tapi masih banyak. Teman-teman jurnalis Papua ini ada dalam semua bidang ya, semua bagian dalam profesi jurnalis itu sendiri. Ada sebagai wartawan, ada sebagai editor, pimpinan redaksi, juga ada videografi dan macam-macam, gitu. Dan tersebar bukan hanya kita di Papua, kita di seluruh tanah Papua itu ada. Dan kita pendataan terus kita lakukan sehingga mereka yang ada di tempat yang jauh, misalnya ada di kabupaten-kabupaten, semua kita akomodir dalam organisasi ini. Tujuan kita satu itu, kita punya semangat yang sama untuk bagaimana kita bisa kompak, bisa sama-sama, kita bisa meningkatkan kapasitas kita, juga kita bisa mengadvokasi kalau misalnya ada persoalan-persoalan yang dihadapi teman-teman, menjalin kerjasama dengan berbagai mitra, dengan pemerintah, dengan TNI Polri, dengan organisasi-organisasi masyarakat, dengan siapa saja dalam kaitan dengan meningkatkan kapasitas kita. Saya kira kita semua ini mampu, kita semua ini bisa sebenarnya. Dan
tidak diragukan. Saya tidak pernah meragukan teman-teman semua dan jurnalis-jurnalis Papua. Begitu. Jadi kita ada di organisasi yang lainnya, di organisasi pers mana saja, tapi kita juga punya wadah yang bisa mengakomodir kepentingan kita untuk bagaimana kita bersatu bersama-sama untuk kita melakukan tugas profesi kita dengan sebagai anak Papua. Begitu. Itu sehingga organisasi ini bentuk. Kita terima kasih untuk pengurus yang sudah ada, program-program yang disiapkan. Kita awal-awal kita bikin, bahkan kita pernah buat kegiatan pelatihan membuat website di tempat ini sudah. Waktu itu hampir 30-an itu kita belajar bikin website itu seperti apa. Karena kita pada perkembangan teknologi informasi dari era koran cetak dia berubah ke era digital, itu hampir 5 tahun lalu kita bikin pelatihan di sini. Bahkan itu semua masing-masing bikin website sendiri, kita diajari untuk bikin oleh senior-senior juga yang sudah punya pengalaman. Ada yang bertahan sampai hari ini, ada juga yang sudah tidak ada begitu. Dan beberapa kegiatan lain kita juga, kalau kita lihat di foto sana, nah itu pelatihan yang kita ada buat. Ya, bahkan kita diundang oleh PT Freeport untuk mengunjungi area kerja mereka. Itu ada beberapa teman, ya itu di bawah itu ada 5 orang. Iya. Gitu. Banyak beberapa teman juga sudah menjadi pegawai negeri, ada berganti profesi lain, ya, tapi kita masih saling komunikasi ya. Prinsip kita di mana saja kita berada, kita bisa saling mendukung, begitu, untuk kemajuan bersama. Gitu. Nah, ini beberapa kegiatan yang kita pernah lakukan, ya. Dengan ada wadah organisasi asosiasi ini nanti kita lebih tingkatkan lagi. Untuk kali ini kita ada bersama-sama dengan Pusat Kolaborasi ya. Untuk ini ada Kakak Gemi di sini, ada terlibat juga di sana untuk program liputan ke kampung-kampung atau ke wilayah-wilayah dalam program kerja yang sudah dipersiapkan untuk bagaimana mengekspos segala macam permasalahan dan persoalan yang ada di masyarakat. Ya, terkait dengan bidang kesehatan dan bidang pendidikan gitu. Jadi ya sekali lagi terima kasih, dan kita harapkan dukungan dari teman-teman semua, dukungan dari berbagai pihak, dari pemerintah daerah juga, dan kita akan terus berkomunikasi selanjutnya dengan organisasi yang sudah ada, dengan teman-teman yang tadi berada di depan sini. Saya kira bahwa persoalan di Papua, kalau kita ada di sini, pasti kita punya perspektif itu yang sangat dibutuhkan untuk orang di luar sana bisa tahu tentang apa sih sebenarnya ada di Papua. Kadang-kadang orang di luar mereka memandang Papua tuh dari kacamata yang meneropong dari jauh begitu, baru pakai kacamata riben lagi, jadi kabur-kabur sedikit dan seolah-olah lebih tahu persoalan di Papua gitu. Padahal ya kita di sini kadang-kadang kita juga rasa bagaimana ya, kok orang di luar sana mereka bisa menggambarkan situasi di sini seperti menurut pandangan mereka yang tidak cocok sesuai dengan apa yang sebenarnya kita lihat ada di sini. Saya kira kita semua yang lahir besar di sini, kerja di sini, tinggal lama di sini pasti tahu perbedaan-perbedaan itu. Dan itu dibutuhkan kemampuan kita, terutama para jurnalis ini untuk menulis, menyampaikan informasi, ya menulis, menyampaikan lewat media-media online, media digital, film dan lain sebagainya, supaya orang di luar bisa tahu bahwa inilah situasi sebenarnya yang ada di Papua. Terima kasih, itu yang boleh saya sampaikan untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf, dan kita akan segera launching di siang hari ini ya. Sekian apa yang boleh kami sampaikan. Shalom.